Marcel menunduk sedikit, menunjukkan bahwa dia sadar telah bertindak terlalu jauh. Namun, ia tak bisa menyembunyikan ketidaksabarannya. "Maaf, bos, dia terlalu membuatku gatal untuk tidak bertindak," katanya dengan nada yang setengah bercanda, namun jelas bahwa ia mencoba meredakan ketegangan. Julian menatapnya tajam. "Ini bukan tentangmu, ini tentang perintah. Kau seharusnya tahu kapan saatnya bertindak dan kapan harus menunggu. Jangan biarkan emosi merusak rencanaku." Seketika suasana dalam ruangan menjadi lebih tegang. Marcel tahu, ketika Julian berbicara dengan nada seperti itu, berarti dia sudah di ujung kesabarannya. Marcel menggeleng pelan, seolah-olah tak mengerti kesalahannya, lalu berkata, "Tapi saya benar-benar tidak melakukan apapun, bos. Saya hanya bosan, jadi saya mulai melukainya." Tapi dia begitu rapuh, baru saja sampai yang kelima, dia sudah pingsan. William dan Raphael hanya bisa menghela napas panjang, menempelkan telapak tangan mereka di wajah, bingung bagaimana harus menghadapi kelakuan Marcel. Mereka selalu bertanya-tanya apa yang salah dengan pria ini. Entah kenapa, dia sangat menikmati menyiksa orang lain. Meskipun sudah dibawa ke pemeriksaan medis, hasilnya menunjukkan bahwa dia hanyalah manusia normal, tidak ada yang salah secara medis. Namun, dalam dunia bawah, Marcel adalah sosok yang paling ditakuti karena metode penyiksaannya yang brutal. Banyak yang menyerah bahkan sebelum disiksa, hanya demi menghindari perawatan dari Marcel. Dan inilah salah satu alasan kenapa orang-orang tidak pernah berani menentang Julian. Mereka tahu konsekuensinya jika tertangkap oleh pria kejam ini. Julian mengerutkan matanya, tatapannya penuh peringatan. "Minggir, lain kali, jika kamu bosan, kupaslah apel, bukan untuk melukai orang. Mengerti, Marcel?" Dengan wajah murung seperti anak kecil yang baru saja dimarahi, hanya menganggukkan kepalanya, menunjukkan rasa patuh. Julian duduk di kursi yang disiapkan, memandang tajam ke arah pria yang tergeletak tak bergerak di lantai. "Tuangkan air dingin padanya dan bangunkan dia," perintahnya tegas. Tanpa ragu, para penjaga langsung mengikuti perintahnya. Setetes air dingin mengalir di wajah pria itu, membuatnya tersentak bangun. Pandangannya masih kabur saat ia berusaha menenangkan napasnya. Ketika akhirnya ia sadar dengan siapa dia berhadapan, ketakutan langsung merayap di seluruh tubuhnya. "Tuan Julian, saya..." Julian menyilangkan kakinya dengan santai, namun aura mengancam terpancar dari setiap gerakannya. "Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi setelah kau berani menyakiti istriku?" Thalia, yang kini gemetar ketakutan, terkejut dengan pernyataan itu. Istrimu, kau sudah menikah?" ucapnya penuh kebingungan. Selama ini, dia bermimpi bahwa suatu hari akan menjadi bagian dari keluarga Baskara. Tapi kini semua mimpinya hancur begitu saja. Julian tersenyum dingin, tatapannya tajam menusuk. "Jika kau melakukan sesuatu padaku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Tapi kau telah menyentuh seseorang yang paling berharga dalam hidupku." Tatapannya beralih ke kuku-kuku Thalia. Lalu dengan nada penuh sindiran, ia berkata, "Apakah ini yang kau gunakan untuk menyakiti istriku?" Thalia tak bisa menjawab. Tubuhnya membeku dalam ketakutan. Tanpa menunggu jawaban, Julian melanjutkan dengan nada dingin, "Sepertinya Nona Thalia sangat suka menggunakan kukunya untuk menyakiti orang lain. Itu adalah senjata yang cukup berbahaya. Demi kemanusiaan, kurasa kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya." Tatapan Julian beralih pada Marcel, yang sudah menunggu perintah dengan penuh antusias. Sementara Thalia hanya bisa melihat dengan ngeri, tahu bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Mata Marcel berbinar penuh antusiasme saat mendengar perintah Julian.
Apa yang harus kita lakukan, bos? Tanyanya, tak bisa menahan kegembiraannya. Julian bangkit dari tempat duduknya, wajahnya tanpa ekspresi tetapi matanya penuh dengan niat dingin. Rapikan semua kukunya, satu persatu, katanya dengan tenang. Pastikan aku bisa mendengar jeritannya, keras dan jelas. Marcel tertawa kecil, seperti anak kecil yang mendapatkan baru. Kata-katamu adalah tindakanku, bos. Talia yang kini mulai menyadari apa yang akan terjadi, meronta dalam ketakutan Julian. Tolong, jangan lakukan ini. Bagaimana mungkin kau begitu kejam? Aku seorang wanita, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Serunya putus asa. Julian menyeringai dingin, memperlihatkan sedikit senyuman yang menyeramkan. Aku tidak peduli kau pria atau wanita. Siapapun yang berani menyentuh istriku akan menerima akibatnya, jawabannya tegas. Tanpa memandang lagi ke arah Talia, Julian berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia mengeluarkan perintah terakhir, mulai. William dan Raphael hanya bisa terdiam, tak percaya melihat sisi Julian yang begitu dingin dan tak kenal ampun. Meskipun mereka sudah lama bekerja di bawahnya, belum pernah melihat Julian begitu kejam kepada seorang wanita. Biasanya, ia menghindari tindakan brutal terhadap kaum perempuan. Namun hari ini, setelah apa yang terjadi pada istrinya, semua batasan itu runtuh. Keduanya tahu, ini bukan sekedar urusan bisnis seperti biasanya. Ini adalah sesuatu yang pribadi. Mereka saling bertukar pandang, memperingatkan diri sendiri untuk selalu berhati-hati, bahkan dalam mimpi sekalipun. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan yang melintas, bos wanita. Mereka. Setelah beberapa saat, jeritan Talia mulai terdengar dari dalam ruangan. Suara penuh kesakitan dan permohonan yang memohon agar Marcel berhenti. Tapi semua orang di sana tahu, sekali Marcel mulai, tak ada yang bisa menghentikannya. Jeritan itu terus berlanjut, menggema di sepanjang lorong-lorong yang sunyi. Di luar ruangan, Julian dengan tenang mengancingkan jasnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di balik pintu itu. Dengan nada datar, dia berkata, "Beri dia sesuatu untuk dimakan. Pastikan dia tetap hidup, tapi jangan biarkan dia pergi." William, yang berdiri di sampingnya, mengangguk hormat. "Bos, geng Galaksi sudah memasuki daerah Surabaya. Mereka sudah membunuh 2 orang kita. Sepertinya target mereka kali ini adalah kamu." Julian hanya tertawa kecil, tampak tak terpengaruh oleh berita itu. "Biarkan mereka bergerak bebas untuk sementara waktu. Jangan ganggu rencana mereka. Tapi peringatkan orang-orang kita, pastikan semua tetap waspada," katanya dengan tenang. "Bagaimana dengan keberadaan mereka?" William menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit tegang. "Kami sedang melacak mereka, tetapi mereka sangat berhati-hati kali ini. Kami akan segera menemukannya." Julian tetap tenang, tidak menunjukkan emosi apapun. "Lacak mereka secepatnya. Mereka tidak boleh tahu siapa aku menikahi. Pastikan itu dijaga dengan ketat." William mengangguk tegas, menyadari betapa pentingnya informasi itu. Jika orang-orang dari dunia bawah mengetahui siapa istri Julian, mereka akan menggunakan informasi itu untuk menyerang kelemahan bosnya. William tahu betul bahwa Jenny adalah satu-satunya titik lemah Julian. Meski pria itu dikenal kuat dan tak kenal ampun, dalam hal Jenny, dia tidak akan segan-segan menghancurkan siapapun yang berani menyentuhnya. Dengan pemahaman yang mendalam dengan situasi, William berkata, "Saya akan memastikan keamanan bos wanita terjaga dengan ketat. Tak akan ada yang bisa mendekati atau mengetahui identitasnya." Julian menatap William sejenak sebelum menganggukkan kepala, puas dengan jawaban yang diberikan. "Bagus," katanya singkat, lalu melangkah keluar dengan percaya diri, sementara jeritan Talia terus berlanjut. William dan Raphael tahu, ini hanya permulaan.
Masih banyak badau yang menunggu, dan mereka harus selalu siap melindungi bos mereka, terutama wanita yang kini menjadi pusat kehidupan Julian. Di dalam rumah kosong yang terletak di daerah Surabaya, seorang pria parubaya dengan wajah yang terlihat penuh pengalaman duduk di atas sofa tua yang usang, menikmati secangkir teh hangat. Kesunyian yang menyelimuti rumah itu terpecah ketika salah satu bawahannya masuk dengan langkah hati-hati. "Bos," sapanya dengan nada hormat. Pria tua itu menurunkan cangkir tehnya ke meja di depannya, menatap bawahannya dengan penuh harapan. "Ini sebaiknya menjadi sesuatu yang produktif," katanya dengan nada datar, menunjukkan bahwa dia tidak punya waktu untuk hal-hal sepele. Bawahan itu menundukkan kepala dan berbicara dengan nada serius, "Ini tentang Julian." Seketika, mata lelaki tua itu berbinar. Nama Julian adalah sesuatu yang selalu memancing perhatiannya. Julian, yang selama ini dikenal dengan kekejamannya dan kekuatannya di dunia bawah, adalah rival yang tidak pernah bisa dia kalahkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.